Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Putri dengan NIM E1121231035. Pada video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori postmodernisme, yaitu mata kuliah teori antropologi 2 yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida, SOS MSI. Selanjutnya, teori postmodernisme. Baik, yang pertama adalah kemunculan dan latar belakang teori. Yang kedua, asal mula dan konteks sosial budaya kemunculannya. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh utama beserta pemikirannya. Dan yang keempat yaitu perkembangan dan pengaruhnya dalam kajian antropologi. Kemunculan dan latar belakang teori. Postmodernisme muncul sebagai reaksi dan kritik terhadap modernisme yang dianggap gagal dalam mengangkat martabat manusia dan menyelesaikan berbagai masalah sosial serta ekologis. Secara umum, postmodernisme adalah usaha untuk merevisi dan mengoreksi paradigma modern yang selama ini mengedepankan rasionalitas, kemajuan, dan universalisme, namun seringkali berujung pada kehancuran nilai kemanusiaan dan lingkungan. Postmodernisme menolak klaim-klaim tunggal dan absolut dari modernisme dengan menawarkan pendekatan yang lebih pluralistik, desentralistik, dan dekonstruktif terhadap berbagai bidang ilmu dan budaya. Selanjutnya, asal mula dan konteks sosial budaya kemunculannya. Teori postmodernisme berkembang sebagai tanggapan terhadap modernisme yang menekankan rasionalitas, kemajuan, dan kebenaran universal yang mulai dipertanyakan pada pertengahan abad ke-20. Istilah postmodernisme awalnya muncul dalam dunia seni pada tahun 1930-an dan kemudian meluas ke berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, sosiologi, dan arsitektur, di mana para pemikir postmodern menolak klaim-klaim kebenaran tunggal dan menekankan keberagaman serta relativitas pandangan. Latar sosial budaya kemunculannya berkaitan erat dengan perubahan besar setelah Perang Dunia Kedua, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan struktur sosial yang menyebabkan keraguan terhadap narasi besar modernitas. Postmodernisme muncul sebagai kritik terhadap modernisme yang dianggap terlalu dogmatis dan reduksionis, dengan menawarkan pendekatan yang lebih pluralistik, kritis, dan menghargai kompleksitas serta perbedaan dalam masyarakat dan budaya kontemporer. Berikut beberapa tokoh-tokoh utama beserta pemikiran-pemikirannya. Yang pertama adalah Jean-Francois Lyotard, dikenal karena kritiknya terhadap grand narrative atau narasi besar yang mengklaim kebenaran universal. Ia berpendapat bahwa di era postmodern, kebenaran bersifat relatif dan plural, sehingga masyarakat harus menerima keberagaman sudut pandang dan kompleksitas realitas. Yang kedua adalah Jacques Derrida, mengembangkan konsep dan konstruksi, yaitu metode untuk membongkar struktur bahasa dan teks yang dianggap stabil, dengan menunjukkan bahwa makna selalu tidak tetap dan terbuka untuk berbagai interpretasi, sehingga menolak asumsi bahwa teks memiliki makna tunggal. Yang ketiga adalah Michel Foucault, fokus pada hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, serta bagaimana institusi-institusi sosial seperti penjara dan rumah sakit menggunakan pengetahuan untuk mengontrol masyarakat. Ia mengkritik modernitas dengan menyoroti mekanisme kekuasaan yang tersembunyi dalam sejarah. Yang keempat adalah Jean Baudrillard. Ia terkenal dengan teorinya tentang simulakra dan hiperrealitas. Ia menyatakan bahwa dalam masyarakat postmodern, realitas digantikan oleh simulasi dan citra-citra yang kehilangan hubungan dengan kenyataan asli, sehingga manusia mengalami kehilangan identitas dan makna. Dan yang kelima adalah Fredric Jameson. Fredric Jameson mengaitkan postmodernisme dengan kondisi kapitalisme akhir dan budaya konsumsi masif. Melihat postmodernisme sebagai budaya yang didominasi oleh logika pasar dan produksi tanda, serta menekankan aspek ekonomi dan ideologi dalam perkembangan postmodernisme. Dan yang terakhir adalah perkembangan dan pengaruh dalam kajian antropologi. Dalam antropologi, postmodernisme membawa perubahan paradigma dengan menolak klaim objektivitas dan universalitas ilmu antropologi modern.
Pendekatan postmodern menekankan relativisme budaya, pluralitas perspektif, dan kritik terhadap otoritas narasi ilmiah yang dominan. Hal ini mendorong antropolog untuk lebih menghargai suara lokal dan subjek penelitian sebagai agen aktif dalam produksi pengetahuan, serta membuka ruang bagi dekonstruksi konsep-konsep budaya yang dianggap tetap dan homogen. Postmodernisme juga memperluas kajian antropologi ke arah interdisipliner dan refleksivitas kritis terhadap posisi antropolog dalam konteks kekuasaan dan representasi budaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih.